Baik, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum acara kegiatan tutorial pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Baik, setelah ini kita akan melakukan lanjutan dari bahasan kemarin. Boleh, Cid, untuk di-screen? Oke, sebentar. Ya udah kelihatan ya. Udah, Cid. Boleh dimulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi sekarang kita bahas tentang fisiologi hepar terlebih dahulu. Kita mulai dari fungsinya hepar itu apa. Fungsi hepar itu ada banyak. Kita mulai dari nomor satu. Yang pertama itu dia fungsinya untuk mensekresi dari bile salt. Bile salt itu nanti fungsinya untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Untuk fungsi yang ini dia itu eh punya digestion. Lalu yang kedua, untuk memproses metabolik karbohidrat, protein, dan lipid setelah diabsorpsi ke GI tract. Yang ketiga, untuk detoksifikasi atau mengurai zat sisa tubuh dan hormon serta obat dan senyawa asing lain. Yang keempat, membentuk protein plasma. Eh, Proteinnya ini banyak, bisa untuk pembekuan darah, pengangkutan hormon steroid dan tiroid, serta kolesterol ke dalam darah dan juga angiotensinogen. Lalu bisa juga untuk menyimpan glikogen, lemak, iron, copper, dan banyak vitamin. Lalu mengaktifkan vitamin D bersamaan dengan ginjal. Lalu untuk sekresi hormon, contohnya kayak trombopoetin, hepcidin, insulin-like growth factor. Lalu untuk memproduksi acute phase protein untuk inflamasi, lalu untuk ekskresi kolesterol dan bilirubin juga untuk menghancurkan bakteri dan sel darah merah tua oleh residen makrofag atau disebutnya itu sel Kupffer. Hmm, boleh di next. Terus ini ada sirkulasi dari bile salt. Di hati ini dia akan terus-menerus mengeluarkan bile salt di antara waktu makan. Terus ada yang namanya saluran empedu. Di sini ada sphincter of Oddi. Hmm, ini sphincter of Oddi. Itu fungsinya untuk mencegah empedu masuk ke duodenum kecuali saat makan, kecuali saat pencernaan. Nanti kalau misalkan sphincternya itu tertutup, empedu yang empedu yang disekresikan oleh hati itu nanti bakal menabrak dari si sphincter ini. Lalu nantinya em, akan kembali ke dalam gallbladder karena kan tadi si sphincternya ketutup. Nanti bakal kan kemarin ada dibahas kalau gallbladder itu dia mengkonsentrasikan si cairannya gitu.
Nah, nanti akan dikonsentrasikan di dalam kantong empedu di sela-sela waktu makan. Lalu nanti kalau udah makan, si sphincter of Oddi ini eh, akan terbuka, nanti setelah makan itu akan terjadi eh sphincter of Oddi yang membuka, lalu ada kontraksi kandung empedu dan peningkatan sekresi empedu oleh hati. Jadi nantinya empedunya bisa masuk ke duodenum ke sini. Mau nanya, Iya, boleh. kalau makan sama nggak makan itu nanti si bile cell-nya itu dia bakal produksi terus atau gimana? Maksudnya ada perbedaan nggak misalkan kalau misalkan pas makan dia produksi, kalau misalkan nggak makan dia nggak produksi kayak atau sebaliknya gitu atau sama aja? Setahu yang aku baca itu kalau lagi nggak makan dia nggak produksi. Tapi kalau lagi makan itu baru dia produksi gitu. Oh, kirain aku teh dia bakal terus-terusan produksi gitu. Walaupun dia makan nggak makan tetap Oh, produksi. itu maksudnya Tapi nggak terus-terusan tahu. produksi teh. Oh iya ya di antara waktu makan. Kayaknya waktu selagi dia makan gitu, dia produksi gitu di antara menelan. Tapi nanti aku cari lagi aja untuk jawaban pasti. eh, Berarti izin konfirmasi berarti makan nggak makan dia tetap produksi gitu. Hmm, kayaknya sih Izin Sen, pas lagi makan ya. iya, eh, apa dia tuh diproduksinya pas kita lagi makan, tapi kalau nggak lagi makan mah nggak diproduksi. Oke oke makasih ya. Nah, kalau lagi nggak makan, bisa di apa dia tuh disimpan di gallbladdernya itu. Ya betul. Ya makasih. Terus kan ini ada ada proses di mana si cairannya balik lagi ke gallbladder, terus nanti akan terkonsentrasi. Nah, bisa jadi karena si cairan terkonsentrasinya itu kan di gallbladder terkonsentrasi tuh, jadi nantinya bisa eh, mengendap, terus nantinya ujung-ujungnya bisa jadi batu empedu gitu. Terus terus misalkan si batu empedunya ini dia diangkat gitu. Terus tapi itu nggak akan ngasih efek yang terlalu gimana-gimana gitu sama tubuh karena dia bukan organ, mm, karena dia eh, nggak punya peran penting untuk pencernaan gitu. Maksudnya eh, perannya nggak terlalu krusial untuk pencernaan jadinya. Kalau misalkan diangkat itu nggak akan kenapa-kenapa. Lalu eh, kalau misalkan kan si gallbladder ini fungsinya untuk menyimpan dari cairan empedu gitu. Sedangkan kalau gallbladder yang nggak ada itu disimpan di mana nanti bakal disimpannya di saluran empedu yang dilatasi gitu. Tuh guys, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada boleh dilanjut aja. Lanjut aja. Izin punten Sen, tadi teh kalau Ya, gallbladdernya diangkat, disimpannya di mana? di saluran kayaknya di common bile duct ini yang nanti kan dia bakal dilatasi. Nanti disimpannya ya udah di situ aja. Oke oke siapa tuh non Sen? Ya. Selanjutnya ada yang namanya enterohepatic circulation. eh jadi enterohepatic circulation itu eh kayak cycle-nya si
cairan empedu ini gitu dari dia disekresikan terus nanti balik lagi. Tapi pertama-tama kita bahas dulu tentang kandungan dari bilenya. Di bile itu dia ada bile salt, kolesterol, lecithin, dan juga bilirubin. Bile salt itu dia merupakan turunan dari kolesterol. Terus untuk hepatic enterohepatic circulation, ini nggak bisa di annotate ya. Kayak bisa ini. Enterohepatic circulation itu kan dia mulai dari duodenum. Dimulai dari duodenum di sini dari dia mulai disekresikan, terus nanti eh bakal dia reabsorpsi kembali di terminal ileum di sini. Lalu nantinya lewat hepatik kan dari eh kan kalau de apa vena dari ileum, pokoknya dari GI tract itu nanti dia bakal kembali ke hepatic portal gitu, bakal lewatnya hepatic portal. Nah, jadi nanti si hasil bile salt bile yang direabsorpsi itu nanti dia bakal kembali ke hepatic portal. Lalu nantinya kan dari hepatic portal balik lagi ke liver. Nanti ya udah bakal masuk ke liver terus nanti siklusnya berulang terus seperti itu. Hmm, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah aku aman. Oke, kalau gitu, boleh lanjut. Boleh di next. Selanjutnya ada eh bile salt itu kan dia bisa membantu digestion dan absorpsi dari lemak dengan beberapa cara. Yang pertama ini ada detergent action of bile salt. Pengertian dan fungsi dasarnya merupakan kemampuan garam empedu untuk mengubah globul lemak besar menjadi emulsi lipid atau intinya dari partikel lemak yang besar tuh jadi kecil gitu. Masih sebelumnya. Slide sebelumnya. Punten, San. Di aku udah berubah. Oh, udah. Maaf, berarti. Nah, ini baru. Hmm, kan dipecah jadi kecil-kecil. Tujuannya untuk meningkatkan luas permukaan si globul lemaknya untuk diserang lipase pankreas. Ini maksudnya diserang tuh intinya kayak biar si eh, droplet lemaknya itu dia bisa dicerna gitu, ya biar bisa dicerna eh, sama enzim lipase gitu. Boleh next slide.
Oke, selanjutnya untuk proses emulsifikasinya, gerakan pencampuran usus memecah droplet besar menjadi kecil. Muatan negatif di permukaan droplet eh, mencegah si dropletnya bergabung kembali. Lalu selanjutnya peran kolipase. Lipase ini dia tidak bisa menembus lapisan garam empedu di permukaan droplet. Kolipase atau polipeptida dari pankreas nanti dia akan membantu dengan menggantikan sebagian garam empedu, lalu mengikat lipase ke permukaan droplet, lalu hmm, menjangkarkan enzim di antara lapisan garam empedu. Eh, menjangkarkan itu nanti kayak eh, menempelkan enzim di antara garam empedu gitu. Boleh di next slide. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu formation of micelle. Dia komponen utamanya itu ada garam empedu, kolesterol yang tidak larut dalam air, lalu ada lecithin, eh lecithin atau fosfolipid yang punya bagian yang larut lemak dan bagian yang larut air. Untuk susunannya itu inti hidrofobiknya di bagian tengah, lapisan luarnya itu hidrofilik, lalu bagian larut lemak berkumpul di bagian tengah dan bagian larut air membentuk lapisan di bagian luar. Boleh di next slide. Selanjutnya, fungsi dari misal itu apa? Dia eh, larut dalam air berkat lapisan hidrofilik. Dia dapat melarutkan zat tidak larut air dan dalam intinya. Dia juga fungsinya untuk mengangkut berbagai zat melalui isi lumen yang berair. Juga mengantarkan zat ke tempat penyerapan. Zat-zat yang diangkut misal ini apa aja? Dia mengangkut pencernaan lemak seperti monogliserida, asam lemak bebas, vitamin larut lemak, dan juga kolesterol. Lalu pentingnya si transport misal ini dia apa? Kalau misalkan nggak ada misel, nutrisi larut lemak lemak itu nanti dia akan cuma mengambang di permukaan kimus gitu, jadi nggak bisa diserap. Lalu juga misal ini memastikan nutrisi mencapai ke permukaan penyerapan usus kecil. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, boleh next slide. Nextnya sama aku dulu 2 slide bentar. Soalnya ini nyambung dikit. Jadi kalau misalnya itu kan hepar. Nah ini tuh gallbladder ini itu tuh masuk ke dalam bahasan hepar juga di buku Sherwood sama di kaitannya. Jadi si gallbladder ini jadi bile atau empedu itu kan disekresikan terus-menerus oleh si sel-sel hepar. Tapi nanti sebagian besar biasanya bakal disimpan di kantong empedu sampai dibutuhkan di duodenum. Jadi volume maksimal yang bisa ditampung oleh kantung empedu atau gallbladder ductnya ini atau bladder duct itu itu cuman 30 sampai 60 mililiter. Namun meskipun demikian sekresi empedu itu biasanya selama 12 jam dapat disimpan di kantong empedu. Nah, terus absorpsi gallbladder nanti bakal diaktifasi oleh aktif transport dari sodium melalui epitel kantung kantung empedu dan pengangkutannya bakal diikuti oleh penyerapan sekunder dari klorin, air, dan sebagian besar konstituen yang bisa berdifusi. Hmm, yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada di next aja.
Nah, terus ini tuh jadi lebih ke jadi CCK itu bakal nge-stimulate dari gallbladder emptying atau pengosongan dari kantung empedu. Nah, jadi pada saat si kimus nyampai ke usus halus, nanti keberadaan produk lemak di lumen duodenum bakal memicu pelepasan dari CCK. Nah, pelepasan CCK ini dia bakal ngerangsang kontraksi kantung empedu dan relaksasi dari sphincter OD. Nah, sehingga nanti si bile-nya ini bakal dibuang ke atau bakal ditransferin ke duodenum. Itu sudah guys, boleh lanjut ke heparin. Baik, selanjutnya lanjut ke part lagi. Bilirubin itu merupakan waste product yang dikeluarkan di yang ada di bile gitu. Bilirubin dan karakteristiknya untuk pigmen utama dia itu merupakan pigmen utama empedu. Juga bilirubin ini dia berasal dari pemecahan sel darah merah tua. Dia diproses oleh makrofag di hati dan juga di bagian tubuh lain. Lalu produk akhir si bilirubin ini dia merupakan produk akhir dari degradasi bagian hem di hemoglobin. Dia diambil dan dimodifikasi hepatosit untuk meningkatkan kelarutan. Juga dia diekskresikan secara aktif ke empedu. Uh, Lalu ada peran bilirubin ke dalam tubuh. Dia memberikan warna kuning pada empedu, juga dimodifikasi enzim bakteri usus menjadi warna coklat pada feses. Juga sebagian kecilnya diserap kembali ke dalam darah. Dia juga memberi warna kuning pada urin, dan si bilirubin ini juga dia tidak bisa diekspresikan ginjal sebelum dimodifikasi hati dan usus. Boleh di next slide. Selanjutnya ada ikterus atau jaundice. Dia ini terjadi pada saat bilirubin menumpuk di dalam tubuh, ditandai warna kuning, terutama pada mata. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada ikterus prehepatik atau namanya hemolitik. Jadi si kan bilirubin ini dia dari penghancuran sel darah merah. Nah ini jadi si penghancuran sel darah merahnya itu dia terjadi sebelum masuk ke hati, disebabkan oleh pemecahan yang berlebihan. Nah, di sini hatinya itu tidak mampu mengekspresikan kelebihan dari bilirubin. Lalu yang kedua ada ikterus hepatik. Masalahnya ini di hati. Di sini hatinya tidak bisa memproses bilirubin yang normal. Lalu yang terakhir ada ikterus poshepatik atau namanya obstruktif. Dia proses kesalahannya itu dia terjadi setelah organ hati gitu. Contohnya disebabkan oleh sumbatan saluran empedu, contohnya karena batu empedu. Di sini bilirubinnya tidak bisa dikeluarkan melalui feses. Boleh di next slide. Boleh tanya dulu. Iya, Mau tanya ini, yang tadi dari kolesterol ke bile namanya garam empedu itu gimana caranya? yang slide yang mana? Yang sebelumnya, coba mundur, masih awal-awal. Nah, ini Yang
Ya, dari Kenapa? kolesterol jadi garam empedu itu gimana? Oh, kalau mekanismenya belum, kalau di pembahasan ini nggak dijelasin mekanismenya gimana, tapi bile salt itu turunan dari kolesterol gitu. Mungkin kayak dari hasil penguraian kolesterol nanti produk-produknya bisa jadi salah satunya bile salt gitu. Hmm, oke oke. Terima kasih. Ya, boleh selanjutnya dilanjut ke pankreas. Boleh, punten slide-nya ke pankreas. Punten udah kelihatan belum? Udah. Oke, jadi di pankreas seperti yang kita tahu bahwa pankreas itu adalah sebuah kelenjar yang dimana dia tuh bentuknya memanjang yang letaknya di belakang dan di bawah lambung. Lalu dia terdapat di lengkung pertama duodenum. Nah, di pankreas ini kan kemarin kita udah ngebahas anatomi dan histologinya. Nah, di pankreas sendiri dia tuh mengandung jaringan eksokrin sama endokrin. Untuk eksokrin sendiri itu adalah di dalamnya adalah kelompok sel sekretori yang mana bentuk itu seperti anggur dan membentuk kantung yang yang disebut sebagai asini. Nah, asini dalam eksokrin ini dia nanti akan terhubung ke pancreatic duct. Nah, lalu nanti dia akan bergabung dengan bile duct dan nanti akan membentuk sebuah ampul yang terhubung ke duodenum descending. Nah, lalu untuk endokrin sendiri, di endokrin ini terdiri dari pulau-pulau jaringan endokrin yang terisolasi, yaitu namanya adalah Pulau Langerhans. Nah, di Pulau Langerhans ini dia tuh tersebar di seluruh pankreas, dan di dalam endokrin ini terdapat hormon terpenting yang disekresikan oleh sel-sel Langerhans ini, yaitu ada insulin sama glukagon. Boleh di next. Nah, di sini untuk pancreatic islet ini dia juga memiliki 4 konten di dalamnya, yaitu ada sel alfa, sel beta, sama sel polipeptida pankreas. Nah, untuk sel pertama adalah sel alfa. Sel alfa itu dia akan menghasilkan atau sekresikan hormon glukagon, di mana seperti yang kita tahu bahwa glukagon itu sangat berperan penting dalam pengaturan glukosa darah. Contohnya, misal di dalam tubuh kita kadar glukosa darahnya itu rendah, otomatis nanti sel alfa dia akan merangsang dari pelepasannya hormon glukagon. Lalu ada sel beta. Nah, sel beta ini adalah menghasilkan dari hormon insulin. Di mana kalau glukagon itu untuk menaikkan dari si glukosa, tapi kalau misalnya sel beta dia akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Lalu apabila nanti glukosa dalam darah itu selalu meningkat atau sudah di batas ambangnya, nanti sel beta dia akan mensekresikan hormon insulin untuk mengapras dari si kadar glukosa tersebut. Lalu selain dari sel alfa, sel beta, terdapat sel delta. Nah, di sel delta ini dia nanti akan mensekresikan atau mengeluarkan hormon peptida somatostatin, di mana seperti kita tahu bahwa fungsi dari somatostatin pankreas ini untuk melambat dari pelepasan glukagon dan insulin. Misal, apabila dari si kadar glukagon atau misal insulin itu terlalu berlebih, nah nanti akan ada sel delta yang dia akan menghambat dari si glukagon atau insulin tersebut. Oh, ada sel PP. Nah, untuk sel ini dia akan mengeluarkan hormon polipeptida pankreas, di mana seperti yang kita tahu bahwa untuk hormon polipeptida pankreas itu yang mengatur dari metabolisme, seperti nafsu makan, pengaturan kelenjar eksokrin pankreas, dan sekresi endokrin. Lalu untuk polipeptida pankreas juga dia akan dilepaskan setelah kita makan dan dapat menggunakan konsumsi makan lebih lanjut. Jadi dia juga bisa dilepaskan sebagai respon terhadap puasa. Next. Macet punten boleh next slide. Punten Jas, udah ada belum? Aku udah di next. Oh, baru muncul, maaf.
Oke, oke, aman. Oke, nah lanjut. Jadi ini kayak ringkasannya aja dari pancreatic islet peptide products. Itu kan ada hormon insulin, glukagon, somatostatin, pancreatic polypeptide, amylin, pancreastatin, grelin. Kayak kalau dari isletnya berarti kayak dari beta sel dia nanti ngehasilin dari insulin, alpha sel nanti glukagon, delta sel nanti somatostatin, PP sel nanti dia pancreatic polypeptide, beta sel juga bisa menghasilkan dari amylin sama pancreastatin. Sama ada juga epsilon cell, dia nanti akan grelin. Nah, ini fungsi-fungsi dari si hormon-hormon yang disekresikan. Next. Nah, di sini kan tadi kita udah ngebahas yang endokrin. Nah, untuk eksokrin, dari pankreas eksokrin dia juga mengeluarkan cairan pankreas yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah enzim pankreas yang nanti akan disekresikan secara aktif oleh acinar cell yang nanti dia akan membentuk asini. Lalu ada aqueous alkaline solution yang nantinya dia akan disekresikan secara aktif oleh duct cell yang fungsinya untuk melapisi duktus dari pankreas. Nah, dari komponen ini, cairan alkali itu kaya akan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Seperti pepsinogen, enzim pankreas juga disimpan dalam butrian zimogen atau namanya itu vesicle secretory. Di mana untuk zimogen ini dia setelah diproduksi nanti dia akan dilepaskan melalui eksositosis sesuai dari kebutuhan tubuh. Yaitu kan ada sel asinus. Nah, nanti sel asinus dia akan mengeluarkan tiga jenis enzim pankreas, di mana itu ada enzim proteolitik, amilase, sama lipase. Kalau proteolitik, dia untuk mencerna protein, amilase untuk pencernaan karbohidrat, lipase untuk pencernaan lemak. Bisa di next. Nah, kita ngebahas dari enzim proteolitik pankreas, di mana untuk enzim proteolitik pankreas itu masing-masingnya disekresikan dalam bentuk tidak aktif, seperti tripsinogen, kimotripsinogen, atau prokarboksipeptidase. Nah, kenapa dia disekresikan dalam bentuk tidak aktif? Karena kan fungsi dari si enzim-enzim ini tuh untuk dari mencerna sebuah karbohidrat, lemak, dan lain-lain segala macamnya. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk aktif, nanti takutnya tiba-tiba pankreas itu dia akan mencerna secara langsung dan tidak terkontrol. Nah, untuk tripsinogen sendiri, nanti dia akan disekresikan ke dalam lumen duodenum, lalu nanti dia akan diaktifkan di situ. Nah, nanti terdapat bentuk enzim aktifnya dari tripsinogen, itu adalah tripsin, di mana nanti dia diaktifkan dengan oleh enteropeptidase atau enterokinase, yang dimana enteropeptidase ini dia tuh terdapat di dalam membran luminal sel yang melapisi mukosa duodenum. Lalu nanti tripsin kemudian dia secara autokatalitik dia nanti akan mengaktifkan lebih banyak tripsinogen sehingga tripsinogen harus tetap tidak aktif dalam pankreas untuk mencegah enzim proteolitik mencerna protein sel yang di mana tempat dia terbentuk. Sebagai pelindungannya agar pankreas tidak sebagai pelindungan, pankreas juga memproduksi tripsin inhibitor sehingga nanti dia bisa menginhibit apabila terdapat tripsin yang aktif. Nah, itu dia untuk mencegah jika aktivasi spontan dari tripsinogen terjadi secara tidak sengaja di dalam pankreas. Jadi kalau misalnya nanti terdapat aktivasi secara spontan, ada nanti akan disekresikannya tripsin inhibitor untuk menghambat hal tersebut. Lalu ada simotripsinogen dan prokarboksipeptidase. Nah, kedua enzim ini nanti dia akan diubah oleh tripsin menjadi bentuk aktif, yaitu kimotripsin dan karboksipeptidase. Di mana nanti dia akan bentuk aktifnya di dalam lumen duodenum. Lalu, masing-masing dari enzim proteolik ini nanti dia akan menyerang ikatan peptide yang saling berbeda, sehingga nanti produksi akhirnya itu dihasilkan dari aksi ini, yaitu adalah campuran rantai peptida kecil dan asam amino. Next slide. Nah, ini adalah pankreatik amilase. Jadi, amilase pankreas dia berperan dalam pencernaan karbohidrat, di mana kenapa dia bisa berperan itu nanti dia akan mengubah pati makanan, amilosa dan amilopeptin menjadi
disakarida, maltosa, dan polisakarida. Nanti dia akan bercedang menjadi alpha limit dextrin. Lalu nanti amilase dia akan disekresikan di dalam cairan pankreas dalam bentuk aktif karena amilase aktif tidak membahayakan sel-sel sekretori sehingga sel-sel ini pun tidak mengandung polisakarida apapun. Tuh, jadi nanti dari si amilase pankreas ini karena dia fungsinya itu untuk pencernaan karbohidrat, dia nanti akan mengubah pati makanan dari amilasa dan amilopektin menjadi disakarida, maltosa, dan polisakarida. Next. Nah, ini adalah pankreatik lipase. Seperti kita tahu adalah lipase itu adalah lipid, jadi dia sangat penting di lipase pankreas ini tuh salah satu yang sangat penting karena merupakan salah satunya enzim yang disekresikan ke seluruh sistem pencernaan tubuh kita yang dapat mencerna lemak. Nah, pada manusia sendiri itu sejumlah kecil lipase itu disekresikan di dalam air liur dan cairan lambung lipase lingual dan lipase lambung. Lipase pankreas sendiri, dia nanti akan menghidrolisis trigliserida makanan menjadi monogliserida dan asam lemak bebas dan asam lemak bebas yang nantinya merupakan sebuah unit lemak yang dapat diserap oleh tubuh. Seperti hamilase, lipase juga disekresikan dalam bentuk aktifnya karena dia tidak ada risiko pencernaan sendiri oleh lipase oleh pankreas. Trigliserida itu bukan sebuah komponen struktural sel pankreas, jadi dia tidak akan merusak dari sel-sel sekretori. Next. Untuk fisiologi pankreas segitu aja, ada yang mau ditanyain nggak? Udah, aku mah aman. Insya Allah. Aku insya Allah udah aman juga. Teman-teman yang lain gimana? Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ah, untuk kegiatan record tutorial telah selesai. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Bila tapi kalau hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Salam. Terima kasih guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.